Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti pelatihan ini bisa sampai hari besok. Saya mohon izin untuk menampilkan slide saya untuk share screen tentang materi kerangka kurikulum. Materi ini dibahas pada hari ke-6, di mana di dalamnya kita akan belajar tentang kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah ini merupakan kurikulum yang merupakan perkembangan kurikulum 2013, di mana di dalamnya ada pengurangan dan penambahan yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, di mana sekarang pemerintah berharap untuk mendasari atau membentuk pelajar Indonesia itu memiliki profil pelajar Pancasila. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Ya, baik. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensi. Bapak Ibu barangkali ada yang bisa menyebutkan 6 dimensi tersebut. Kemarin sudah belajar kan? Ini tulisannya kecil-kecil. Ada yang ya silakan Bu Meli, mangga. Dimensi pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Ya, baik. Terima kasih Bu Meli. Kita lanjutkan. Masing-masing dimensi sebagai berikut. Dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati pemerintah, serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, ini rupanya dasar ketuhanan ini yang sudah tertulis di dalam sila Pancasila ke-1, ini yang biasanya hanya kita diamkan, sekarang kita mulai gali kembali, kita akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penanaman karakter anak didik kita di era sekarang ke berikutnya. Lanjutnya, dimensi kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Mengenai dimensi kebinekaan global ini, ya ini bukan merupakan bahasa yang baru lagi.
sebetulnya sudah ada sejak dulu, bahkan ada dalam mata pelajaran-pelajaran seperti PKN, kemudian dulu PSBB dan sebagainya. Hanya saja dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari belum kelihatan Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan di kurikulum operasional yang baru ini bisa nanti kita implementasikan. Selanjutnya, dimensi mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ya, jadi kita merupakan bangsa yang padat penduduknya, yang tingkat kelahirannya tinggi, kemudian jumlah penduduk yang begitu sulit untuk dikendalikan. Kalau kita tidak memiliki kepribadian bangsa yang bersifat mandiri, sulit untuk menjadi negara maju mengikuti perkembangan dunia. Dimensi keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Ya, jadi dimensi bergotong royong ini ada juga di dalam atau sudah tertulis juga di dalam Pancasila, sila yang ke-4 ya. Ya Bapak Ibu ya. Halo? Bu. Bergotong royong. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Jadi sebetulnya sesuai jadi karakter atau profil pemuda Pancasila itu kalau kita angkat, kita junjung ke dalam kurikulum yang baru ini. Jadi kita tidak melupakan falsafah negara yang selama ini hanya menjadi tulisan atau tempelan sebagai tulisan saja begitu di dinding. Nah, selanjutnya dimensi kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Ya, dimensi kelima ini diharapkan para pemuda Indonesia mampu untuk berpikir modern, tetapi tidak meninggalkan budaya yang sudah ada, budaya Indonesia tentunya yang dimiliki bangsa Indonesia, dan kita harus terus berpikir maju terus untuk mengikuti perkembangan zaman di dunia tentunya. Dan yang terakhir, dimensi kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi.
Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ya, jadi pemuda Indonesia diharapkan untuk kreatif, untuk berpikir maju, dan selalu berpikir maju, dan diimbangi dengan keterampilan yang kaitannya dengan, terutama yang kaitannya dengan teknologi di masa kini, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Sampai di sini ada yang bertanya, Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Yano. Ini dimensi profil pelajar Pancasila ini dalam proses pembelajarannya, Bu, dimasukkan di dalam rencana pembelajaran ini bagaimana, atau khusus lagi dalam proses pembelajarannya, di mana ini adanya, Bu, dimasukkannya? Itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yono. 6 dimensi ini tentunya akan diintegrasikan atau diimplementasikan ke dalam bahan pembelajaran yang tentunya tidak terpisah, Pak Yono. Menurut saya tidak terpisah. Jadi seperti kreatif itu ada dituntut dalam pengembangan ilmu pengetahuan dia maupun keterampilannya, termasuk sikap di dalamnya. Saya kira itu, Pak. Ya, Bu, cukup, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Saya lanjutkan. Slide berikutnya. Kegunaan profil pelajar Pancasila ini sebetulnya sudah ada atau sudah dikembangkan atau lahir sejak zaman Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Lalu selain itu profil pelajar Pancasila ini juga tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Dikatakan bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, kemudian cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Nah, itu sesuai dengan tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Kegunaan profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Perumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil Pancasila, pelajar Pancasila. Lalu bagaimana profil belajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Barangkali ada yang bisa menjawab? Simpel saja. Saya ulangi, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Esi. Ya, diterapkan di dalam kurikulum sekolah penggerak
profil pelajaran Pancasila ini tersirat di dalam mulai dari visi, misi, dan tujuan. Itu, Bu. Ya, betul Bu. Terima kasih Bu Esi. Ya, betul yang dikatakan Bu Esi. Di sini dikatakan bahwa penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Ya, istilah ini bukan merupakan istilah baru lagi buat kita sebetulnya. Kemudian budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, ini tidak saya sampaikan. Latar belakang pentingnya bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler, agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda atau less formal, less structured, more interaktif, engineered in community. Beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi 2 intrakurikuler dan kurikuler. Semua mapel wajib di SD dan di SMP serta mapel kondisi di SMA terdiri dari 2 kegiatan utama, di mana sebuah mata pelajaran yang lain merupakan paduan antara kegiatan pembelajaran reguler, intrakurikuler, dan proyek profil pelajar Pancasila atau kokurikuler. Proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Unit pembelajaran integrasi seperti JUS, pengetahuan dan keterampilan kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingat, rencana ini sebetulnya sudah lama, karena saya juga pernah mengikuti latihan ini sejak dari kita mengenal kurikulum dari tahun 2010-an ya, sudah dikenalkan, tapi belum jadi ketika itu mau terjadi kurikulum integrasi ya, yang konon ceritanya seperti IPS dari 4 atau 5 mata pelajaran menjadi 1 itu. Nah, sekarang ini insya Allah akan bisa terwujud. Untuk pemangku kepentingan, Kemendikbud menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Kemudian untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Adapun 7 tema untuk dipilih satuan pendidikan, antara lain perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Jadi ini tidak bisa dipilih bersama-sama atau bareng-bareng dilaksanakannya, tetapi pilih salah satu persatu untuk bisa dikerjakan di sekolah-sekolah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi?
Kalau Cukup, tidak ada, dan Cukup, jelas, Bu. Cukup, Bu. baik, terima Jelas, kasih. Bu. Ya, kesimpulannya bahwa materi kerangka kurikulum operasional sekolah penggerak ini tentunya didasari oleh Pancasila, profil Pancasila, di mana itu merupakan tujuan daripada ya kurikulum baru ini. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya dan bisa dunia pendidikan di Indonesia itu bisa mengalami perkembangan. Saya kira itu saja dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih atas partisipasi semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan izin saya untuk keluar dari share screen. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin.